Perkenalkan, nama saya Nova Amelia Putri, NIM 2516107. Perkenalkan, nama saya Wiwi Fismariza, NIM 24161050. Perkenalkan, nama saya Fauzian Laistaridea, NIM 24161035. Perkenalkan, saya Anissa Fatin Tridani dengan NIM 25161001. Perkenalkan, saya Aulia Rahmi Putri, NIM 24161030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai peran statistik pendidikan dalam mendukung pembelajaran IPS jarak jauh berbasis IT. Baik, di sini peran statistik pendidikan dalam mendukung pembelajaran IPS jarak jauh berbasis teknologi informasi memiliki kedudukan yang strategis dan bersifat menyeluruh. Statistik pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil akhir pembelajaran, tetapi juga berperan dalam seluruh tahapan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dalam konteks pembelajaran daring. Statistik menjadi alat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang berkaitan dengan proses belajar peserta didik, kinerja guru, serta pemanfaatan media pembelajaran digital. Baik, materi yang pertama itu sebagai alat diagnostik awal atau pre-assessment. Statistik pendidikan berperan penting dalam memetakan kesiapan awal peserta didik sebelum pembelajaran IPS jarak jauh dilaksanakan. Melalui tes awal atau kuis singkat berbasis teknologi informasi, guru dapat memperoleh data statistik berupa nilai rata-rata, sebaran skor, dan tingkat penguasaan materi awal siswa. Baik, sebagai contoh, pada awal pembelajaran IPS jarak jauh di kelas 9 SMA, guru melakukan pre-assessment berbasis IT menggunakan Google Form. Pre-assessment ini digunakan untuk memetakan kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Siswa mengerjakan kuis digital berisi soal berbasis peta dan grafik sosial untuk mengukur pemahaman konsep IPS dan kemampuan analisis data sosial. Seluruh jawaban terekam otomatis dalam sistem. Hasil pre-assessment ini dianalisis menggunakan statistik pendidikan seperti nilai rata-rata dan sebaran skor. Analisis menunjukkan bahwa siswa cukup memahami konsep dasar IPS, tetapi masih lemah dalam membaca dan menafsirkan data sosial visual. Berdasarkan hasil tersebut, guru merancang pembelajaran jarak jauh yang fokus pada penguatan literasi data sosial melalui media visual interaktif dan diskusi daring. Siswa yang kesulitan mendapatkan pendampingan tambahan, sementara siswa yang sudah mampu diberi tugas pengayaan. Pemanfaatan statistik pendidikan sebagai alat diagnostik awal membantu guru merancang pembelajaran IPS berbasis IT yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan siswa. Baik, selain memetakan kemampuan awal, analisis statistik terhadap data aktivitas siswa pada platform pembelajaran daring seperti durasi menonton video, membaca materi, atau menggunakan simulasi dapat membantu guru dalam memahami kecenderungan gaya belajar siswa. Dengan demikian, pembelajaran IPS dapat dirancang secara inklusif dan kontekstual, sejalan dengan karakteristik peserta didik serta kesiapan mereka mengikuti pembelajaran jarak jauh berbasis IT. Baik, saya Fauzian Laistaridea akan melanjutkan materi mengenai yaitu sebagai pemantau proses pembelajaran yang real time atau formative assessment, kemudian tracking, engagement, and participation. Baik, dalam pembelajaran IPS secara daring, statistik pendidikan mendukung evaluasi proses pembelajaran secara berkelanjutan.
Platform pembelajaran berbasis IT mampu merekam data kehadiran secara virtual, partisipasi diskusi, penyelesaian tugas, dan hasil kuis online. Analisis statistik terhadap data tersebut memungkinkan guru itu memantau keterlibatan siswa secara real time dan mendeteksi lebih dini siswa yang mengalami hambatan atau penurunan motivasi belajar. Baik, selanjutnya analisis kesulitan butir soal atau item analisis. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, statistik itu tidak hanya digunakan untuk menghitung nilai saja, tetapi statistik juga dapat membantu guru untuk menganalisis tingkat kesukaran dan daya pembeda soal, setiap butir soal pada kuis atau tugas formatif pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dari hasil analisis tersebut, guru itu dapat mengetahui soal mana yang terlalu mudah, terlalu sulit, atau belum mampu membedakan kemampuan siswa. Informasi tersebut menjadi dasar bagi guru untuk memperbaiki instrumen evaluasi agar lebih selaras dengan tujuan pembelajaran dan kemampuan siswa, sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan bermakna. Selanjutnya, memetakan pola diskusi. Selain itu, statistik sederhana itu juga dapat dimanfaatkan untuk menganalisis aktivitas siswa dalam forum daring. Melalui data interaksi, kemudian guru juga dapat melihat pola komunikasi, tingkat partisipasi siswa, serta topik apa saja yang paling banyak memicu diskusi. Selanjutnya, informasi tersebutlah sangat penting agar guru itu dapat mengelola diskusi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan lebih baik, mencegah dominasi oleh siswa tertentu, dan juga mendorong partisipasi yang lebih merata dari seluruh siswa. Selain itu, pemanfaatan statistik dalam memetakan pola diskusi juga memungkinkan guru ilmu pengetahuan sosial melakukan refleksi pembelajaran secara lebih objektif dan berbasis data. Dengan menganalisis frekuensi unggahan, jumlah tanggapan, serta durasi keterlibatan siswa dalam diskusi daring, guru dapat mengidentifikasi kecenderungan gaya belajar siswa, seperti siswa yang lebih aktif secara verbal maupun yang cenderung pasif. Data tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pertanyaan pemantik yang diberikan guru, apakah mampu mendorong berpikir kritis siswa, argumentatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, seperti pengelompokan siswa secara heterogen. Pemberian umpan balik yang lebih personal serta penyesuaian metode dan media pembelajaran ilmu pengetahuan sosial agar diskusi itu tidak hanya menjadi aktivitas formal saja, tetapi memang benar-benar berfungsi sebagai sarana penguatan pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan sosial siswa. Baik, saya Aulia Rahmi Putri akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai peran statistik sebagai bahan refleksi dan pengembangan materi. Sebagai bahan refleksi, statistik memberikan gambaran yang objektif tentang capaian belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS jarak jauh berbasis IT. Data statistik berfungsi untuk memberikan gambaran yang objektif kepada guru terhadap evaluasi belajar peserta didik. Dengan data statistik ini, guru tidak bersifat subjektif terhadap capaian pembelajaran, apakah capaian pembelajaran tersebut benar-benar dipahami atau tidak oleh peserta didik. Dengan adanya data statistik ini, guru dapat mengetahui secara pasti data-datanya seberapa persen peserta didik yang paham akan materi tersebut dan yang tidak. Contohnya pada saat pembelajaran IPS jarak jauh, guru menggunakan kuis daring untuk mengevaluasi apakah materi tersebut difahami atau tidak. Dan berdasarkan kuis daring tersebut, 60% siswa tidak mencapai batas nilai KKM. Oleh karena itu,
guru mengevaluasi data-data tersebut sehingga memperbaiki bagaimana agar proses pembelajaran IPS itu berjalan dengan maksimal. Baik, materi selanjutnya yaitu guru dapat mengevaluasi tingkat ketertarikan, relevansi, dan kesesuaian materi IPS dengan kebutuhan peserta didik. Dengan data statistik, guru dapat mengetahui apakah materi yang disampaikan saat proses pembelajaran IPS jarak jauh berbasis IT tersebut, apakah siswa tertarik dengan materi tersebut atau tidak. Contohnya pada topik interaksi sosial, guru memanfaatkan media pembelajaran jarak jauh berbasis video pembelajaran, di mana video pembelajaran tersebut dapat diakses oleh siswa secara daring di rumah masing-masing. Dan dari data statistik melalui media video pembelajaran tersebut, hanya 50% peserta didik yang menonton video pembelajaran tersebut dengan durasi yang relatif sedikit, sehingga guru perlu merefleksi dan mengevaluasi apakah video pembelajaran tersebut, apa yang kurang dari video pembelajaran tersebut, sehingga tingkat ketertarikan dan kesesuaian materi tersebut dapat dipahami oleh peserta didik, dan peserta didik mau menonton video tersebut dengan maksimal, dan sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, peran statistik dalam proses pembelajaran IPS jarak jauh berbasis IT yaitu sebagai pengembangan materi. Data statistik berperan untuk merefleksikan apakah media yang digunakan selama proses pembelajaran, apakah materi tersebut dapat dipahami oleh peserta didik atau tidak. Oleh karena itu, data statistik sebagai data refleksi dari guru tersebut untuk mengembangkan materi yang lebih variatif saat proses pembelajaran jarak jauh. Contohnya, saat proses pembelajaran jarak jauh dengan materi kegiatan ekonomi, peserta didik kurang memahami materi tersebut dengan nilai peserta didik 60% di bawah batas nilai KKM. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan media yang lebih variatif sehingga proses pembelajaran tersebut lebih variatif dan interaktif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Nova Amelia Putri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu sebagai alat evaluasi akhir yang komprehensif mengukur pencapaian kompetensi. Nah, pada tahap evaluasi akhir, statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, median, dan standar deviasi digunakan untuk menggambarkan pencapaian hasil belajar siswa secara menyeluruh. Data ini membantu guru menilai sejauh mana tujuan pembelajaran IPS jarak jauh telah tercapai. Selanjutnya, menganalisis efektivitas strategi pembelajaran. Selain itu, statistik inferensial sederhana dapat dimanfaatkan untuk menilai efektivitas strategi dan media pembelajaran IPS berbasis IT. Misalnya, perbandingan hasil belajar antara siswa yang aktif menggunakan media interaktif dengan siswa yang kurang aktif dapat dianalisis untuk melihat pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap hasil belajar. Temuan ini membuktikan bahwa bukti empiris bagi guru dan sekolah untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang paling efektif dan relevan diterapkan pada pembelajaran berikutnya. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, evaluasi akhir berbasis statistik juga berkontribusi pada prinsip keadilan dan akuntabilitas penilaian, yang dimana data kuantitatif yang dihasilkan melalui sistem daring bersifat objektif dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalkan unsur subjektivitas dalam penilaian. Hasil analisis statistik tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaporan hasil belajar, yang dimana menentukan kelulusan serta perencanaan program tindak lanjut seperti remedial dan penggayaan. Hasil analisis statistik dari evaluasi akhir juga berfungsi sebagai dasar yang kuat dalam pelaporan hasil belajar kepada peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah. Data statistik yang disajikan dalam bentuk rekap nilai, grafik pencapaian kompetensi, dan
distribusi skor memberikan informasi yang mudah dipahami serta mencerminkan kondisi belajar secara objektif. Selain itu, data tersebut juga menjadi acuan penentu kelulusan siswa secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya berhenti pada penilaian akhir, pemanfaatan statistik pendidikan memungkinkan perencanaan tindak lanjut pembelajaran yang lebih tepat sasaran peserta didik yang menunjukkan pencapaian di bawah standar dapat diidentifikasi secara akurat untuk mengikuti program remedial, yang dimana sementara dengan siswa pencapaian tinggi dapat memberikan program penggayaan. Dengan demikian, evaluasi akhir berbasis statistik tidak hanya berfungsi sebagai alat seleksi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian mutu dan peningkatan kualitas pembelajaran IPS jarak jauh berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan. Yang kedua, yaitu proyek berbasis data. Melalui proyek berbasis pengumpulan data dan analisis data sederhana, baik itu seperti survei daring, siswa tidak hanya mempelajari konsep IPS, tetapi juga mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu integrasi dengan isu sosial terkini. Ilmu pengetahuan sosial dapat menggunakan data statistik terkini seperti laporan dari BPS atau Badan Pusat Statistik ataupun organisasi internasional. Tujuannya yaitu untuk membahas isu-isu sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, migrasi, dan lain sebagainya. Siswa diajak untuk menganalisis data, kemudian menganalisis tren-tren terkini melalui diskusi kelas ataupun melalui presentasi, sehingga akan membantu mereka dalam menghubungkan konsep abstrak dengan realitas sosial, sekaligus akan membantu dalam melatih kemampuan interpretasi data dan empati sosial. Yang kelima, yaitu kolaborasi dengan mata pelajaran lain. IPS dapat dikombinasikan dengan mata pelajaran lain, baik itu seperti matematika ataupun informatika, melalui kegiatan lintas mata pelajaran. Misalnya saja seperti menghitung indeks, kemudian pembangunan manusia, ataupun menggunakan data statistik. Siswa akan berkolaborasi untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber terpercaya, menghitung rata-ratanya, ataupun membuat model prediktif sederhana yang sehingga akan memperkaya pembelajaran IPS dengan aspek kuantitatif dan mendorong kerja tim antar disiplin siswa. Kesimpulan, secara keseluruhan, statistik pendidikan berfungsi sebagai instrumen penting dalam memastikan pembelajaran IPS jarak jauh berbasis IT berjalan secara efisien, efektif, dan berkeadilan. Statistik akan membantu guru, sekolah, dan pengambil kebijakan dalam memahami kondisi awal siswa, memantau proses pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajar secara objektif. Dengan pemanfaatan data statistik yang tepat, pembelajaran IPS tidak hanya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga mencapai tujuan utamanya, yaitu membentuk kesadaran sosial, seperti sikap kewarganegaraan, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Sekian presentasi dari kami terkait dengan peran statistik dalam pembelajaran IPS jarak jauh berbasis IT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.